Sangat riskan sekali jika saya terus melakukan perjalanan menuju puncak, karena saya harus melewati pasar Dieng, dan jika kabut tebal, arah menuju puncak sangat sulit ditebak. Kabar duka terjadi di Gunung Merapi. Gunung Merapi kembali aktif pada hari ini di Gunung Merapi. Kali ini saya akan berbagi berikut ini kita akan membahas Gunung Merbabu di balik keindahan ketinggian Cirendai. Kali ini saya akan berbagi bicara ini saya tayang cerita mistis kali ini cerita kali ini akan dari sesosok perempuan mirip penderita wanita perempuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit cerita saya ketika melakukan pendakian di Gunung Lawu via Candi Cetha. Ini adalah pendakian pertama saya setelah pemerintah menerapkan new normal di daerah saya. Sebelum melakukan pendakian, seperti pendakian sebelumnya, saya rutin mengecek semua peralatan saya, memastikan semua peralatan berfungsi dengan semestinya. Setelah yakin semua peralatan dapat berfungsi dengan baik, kemudian saya memackingnya, memasukkan semuanya ke dalam tas karil saya. Dari mulai matras, sleeping bag, kompor, headlamp, nesting, dan lain sebagainya, tanpa terkecuali saya masukkan ke tas keril saya. Dan yang tak kalah penting, tripod dan monopod untuk mendokumentasikan perjalanan ini. Setelah memastikan semuanya terpacking di dalam tas keril, saya pun berangkat menuju base camp Candi Cetha. Perjalanan pun saya tempuh sekitar 1,5 jam mengendarai sepeda motor. Setelah itu, saya memarkirkan sepeda motor saya. Dan saat itu juga salah satu dari orang parkiran tersebut memberi saya formulir registrasi pendakian. Loh, kenapa formulirnya dikasihkan oleh tukang parkir? Pasti kalian tanya seperti itu. Ya, untuk mengurangi kerumunan saat kita membayar retribusi pendakian, maka formulirnya diberikan saat kita memarkirkan sepeda motor. Setelah mengisi lengkap dengan tanda tangannya, saya pun menuju ke posko pembayaran. 20.000 biaya pembayaran sekali naik di Gunung Lawu via Candi Cetha ini. Di era masa new normal ini, sebelum melakukan pendakian, kita diwajibkan untuk mengikuti briefing arahan dari petugas base camp. Setelah itu, jam 10:32, saya pun memulai trekking menuju puncak 3265 di atas permukaan laut itu. Setelah sebelumnya kita dapat melihat Candi Cetha, setelah itu juga kita dapat melihat Candi Ketek di sisi sebelah kanan jalur pendakian. Tepatnya setelah kita berjalan kurang lebih 10 menit dari posko pembayaran tadi. Setelah itu kita melewati perkebunan warga. Treknya sendiri berkontur tanah, masih cukup landai dan cukup nyaman untuk pemanasan sebelum akhirnya terus menanjak. Di tengah sinar matahari yang kian menyengat, saya pun terus berjalan menyusuri perkebunan warga. Pendakian ini saya lakukan di hari Minggu, tanggal 5 bulan Juli tahun 2020. Gunung Lawu sendiri buka kurang lebih seminggu sebelum saya datang ke sini. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, mewajibkan semua pendaki membawa hand sanitizer dan juga masker minimal 2 setiap orangnya. Tanpa sadar, pukul 11:24, saya tiba di pos 1. Pos ini ditandai dengan 4 buah tiang yang di atasnya terdapat seng untuk berteduh, terbuka tanpa penutup di samping-sampingnya. Posnya tersendiri
terdapat di sebelah kiri jalur pendakian. Setelah itu saya langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Treknya sendiri didominasi oleh rerumputan yang tinggi. Medannya sendiri masih kontur tanah. Treknya sendiri mulai naik, tetapi masih didominasi dengan bonus-bonus trek datar. Itu membuat saya lebih mempercepat langkah kaki saya. Sedikit beristirahat, akhirnya saya sampai di pos 2. Waktu itu kondisinya cukup ramai, karena pada hari Sabtunya sekitar 2000 orang naik Gunung Lawu via Candi Cetok. Ribuan orang kangen akan ketinggian. Bagaimana tidak, 3 bulan lebih lamanya semua gunung di Indonesia tutup. Gunung Lawu sendiri belum menerapkan mewajibkan rapid test bagi pendakinya. Itu mengundang semua orang di berbagai daerah untuk datang untuk melepaskan kerinduannya di ketinggian. Setelah beristirahat sejenak, saya memilih langsung melanjutkan perjalanan karena target saya sebelum memasuki azan maghrib, saya harus tiba di pos 5 di Bulak Peperangan untuk ngecamp. Dari pos 2 menuju pos 3 ini, trek landai mulai berkurang, didominasi oleh trek menaik. Hampir sampai di pos 3, saya berpapasan beberapa orang pendaki yang turun. Ya, karena waktu sudah menunjukkan siang, mereka yang naik dari kemarin turun di hari itu. Itu otomatis memperlambat langkah kaki semua orang. Di trek-trek tertentu, trek tersebut tidak muat 2 orang yang berpapasan, jadi harus satu persatu saling mengalah, saling mempersilahkan, dan itulah yang harus kita lakukan. Saya pun tidak mengherankan jika ribuan orang naik di Gunung Lawu di hari Sabtunya. Ya, bagaimana tidak, para pendaki itu rindu akan ketinggian. Ketika mendapat kabar salah satu gunung dibuka, maka semuanya akan menuju gunung tersebut. Ditambah lagi masa kuliah, masa sekolah dirumahkan. Itu membuat mereka memiliki libur panjang dan membuat mereka lebih bersemangat lagi untuk mendatanginya. Setelah beberapa saat, saya tiba di pos 3, pos mata air. Kondisinya sangat-sangat ramai. Ratusan orang berada di situ, didominasi mereka yang akan turun. Untuk mengambil air saja, saya harus mengantri sekitar 15 menit. Ini gambaran sedikit bagaimana orang-orang itu, termasuk saya, mengantri untuk mengisi perbekalan saya sebelum melanjutkan pendakian. Yang di tengah itu ya bro, yang bukan yang jilbab hitam. Pukul 13:49 saya melakukan pendakian menuju pos 4. Dari pos 3 menuju pos 4, itulah trek yang memakan energi kita. Treknya cukup naik, debu di mana-mana, ditambah lagi panas sinar matahari makin menyengat. Saya memilih menyimpan handphone saya untuk mempercepat langkah kaki saya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup menguras energi, akhirnya saya tiba di pos 4 kurang lebih jam 4:03. Kondisi di pos 4 sendiri ramai, tapi masih kalah ramai di pos 3 tadi. Setelah mengatur nafas, saya memilih langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 5, menyimpan HP saya untuk menghemat baterainya dan untuk mempercepat langkah kaki saya, karena target saya sebelum azan maghrib harus tiba di pos 5. Setelah berjalan sekian lama, saya tiba di Sabana 1. Pemandangan yang cukup apik dari situ, matahari hampir terbenam. Saya pun mempercepat langkah kaki saya, karena sebelum azan maghrib saya harus tiba di pos 5.
Sekitar pukul 5 sore lebih sedikit saya tiba di Jabana 1. Cuacanya sendiri berkabut cukup tebal. Sambil berjalan saya terus memikirkan, apa sebaiknya saya ngecamp di sini saja. Tetapi saya rasa cukuplah 15 menit perjalanan untuk sampai di pos 5, tempat yang saya impikan untuk ngecamp. Ya, karena di sana menurut saya lebih hangat karena tertutup oleh 2 bukit dan pemandangannya cukup indah. Akhirnya saya tiba di sana kurang lebih jam 15:45. Sudah cukup gelap ditambah berkabut. Tanpa istirahat, saya langsung mendirikan tenda. Jujur, saya kesulitan mendirikan tenda di tengah dinginnya Gunung Lawu. Dengan susah payah, akhirnya saya dapat mendirikan tenda. Setelah itu, saya langsung memasak, makan, kemudian istirahat. Hal itu saya lakukan agar stamina saya kembali pulih, karena saya harus melakukan summit pada pukul kurang lebih 3 dini hari, agar kita dapat menikmati indahnya matahari terbit di puncak Gunung Lawu. Jam 2 pagi alarm saya berbunyi. Itu tandanya saya harus mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan summit ke puncak Gunung Lawu. Tetapi samar-samar saya mendengar rintikan hujan di tenda saya. Saya pun menengok keluar, dan ternyata di luar kabut tebal disertai gerimis. Maka dari itu saya mengurungkan niat untuk melakukan perjalanan menuju puncak. Saya pun kembali tertidur dan terbangun jam 5:30 pagi. Kala itu masih berkabut tebal di sekitaran Bulak Peperangan. Sambil menunggu kabut hilang, saya mulai memasak sarapan dan memakannya. Jam 7 saya sudah selesai. Saya memutuskan untuk terus berjalan menuju puncak, karena menurut saya di Bulak Peperangan itu tertutup 2 bukit, jadi kabut pun sulit untuk menghilang. Berbeda dengan sabana di atas Bulak Peperangan ataupun di atas Gupak Menjangan. Tetapi setelah sampai di sana, kondisinya sama saja seperti di Bulak Peperangan. Malah kabutnya lebih tebal. Saya pun memutuskan untuk kembali ke Gupak Menjangan. Sangat riskan sekali jika saya terus melakukan perjalanan menuju puncak, karena saya harus melewati Pasar Dieng, dan jika kabut tebal, arah menuju puncak sangat sulit ditebak. Itu sangat membahayakan untuk diri saya sendiri. Lebih-lebih ketika saya menunggu kabut untuk hilang, saya tidak berpapasan sama sekali dengan pendaki. Saya hanya melihat pendaki itu tetap stay di Bulak Peperangan dan Gupak Menjangan. Dan beginilah kondisi di Gupak Menjangan dan di atas Gupak Menjangan sebelum Pasar Setan atau Pasar Dieng. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Bulak Peperangan di pos 5, tempat di mana saya bermalam dan mendirikan tenda. Saya pun mengambil gambar dari beberapa sudut di pos 5 tersebut, dan inilah hasilnya.
Setelah puas mendokumentasikannya, kurang lebih jam 8:15, saya memutuskan untuk turun kembali ke base camp, karena di siang harinya saya harus kembali bekerja di perusahaan tempat saya bekerja. Segala peralatan pun saya kemas kembali, saya masukkan ke tas keril saya. Perjalanan turun berbaling terbalik ketika kita melakukan pendakian. Saya start turun sekitar jam 8:42. Kondisinya sendiri masih berkabut, tetapi sudah mendingan, kabut itu menipis. Saya pun berpapasan dengan beberapa pendaki yang memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu. Saya sendiri, puncak bukanlah tujuan utama. Yang penting kembali dengan selamat dan dapat pulang dengan waktu yang sudah ditentukan, itu merupakan kewajiban bagi saya. Sedikit saran dari saya, jika kalian ingin melakukan pendakian solo hiking, ketahui dulu medannya, ketahui dulu gunungnya, ketahui dulu apa yang menjadi pantangan dan mitos-mitos di gunung tersebut. Kita boleh tidak percaya, tapi kita wajib menghormatinya. Persiapkan juga fisik kalian. Ketika kita melakukan pendakian solo hiking, beban yang kita bawa lebih berat daripada kita melakukan pendakian secara berkelompok. Kita akan bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Nyawa kita tergantung apa yang kita bawa, tergantung apa yang ada di dalam tas keril kita. Jika memang cuaca tidak mendukung, fisik tidak mendukung, lebih baik kembali, karena keluarga menunggu kita di rumah. Kita tidak boleh terobsesi kepada puncak. Puncak bukanlah tujuan utama kita. Jika kita gagal di hari ini, kita bisa mencobanya di hari esok. Toh puncak nggak kemana-mana kan? Itu saja sedikit cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam lestari.